Shalom Aleihim. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan membahas tema keselamatan dalam agama-agama. Tema ini merupakan kelanjutan dari materi pembinaan selama bulan Agustus tahun 2020. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 yang lalu, kita telah membahas tentang apa itu dosa. Apakah dosa itu sama dengan kesalahan? Demikian juga kita telah membahas mengapa Allah meletakkan pohon pengetahuan di tengah Taman Eden. Dan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang lalu, kita juga telah membahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dalam tema ini, kita akan belajar tentang perkataan ular, tentang pohon pengetahuan yang berbeda dengan perkataan Tuhan. Dan selain itu, kita akan belajar bersama tentang kehendak bebas manusia. Dan bisakah manusia tidak berbuat dosa? Adapun materi pembinaan berseri telah kami kirimkan melalui WA Group Teman Imkop dan FB serta Instagram Teman Immanuel. Kami sangat berharap jemaat dapat mengikuti setiap materi dan jemaat dapat berinteraksi melalui tayangan YouTube dengan menulis pesan dalam kolom komen selama tayangan ini berlangsung. Untuk itu, marilah kita perhatikan sejenak jadwal dan materi pembinaan selama bulan Agustus 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah dan belajar bersama dari firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita naikkan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap di dalam berdiri, kita naikkan doa pembukaan dan doa syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian dan syukur sembah kami kepadamu. Nyanyian kami hanya kepadamu ya Bapa di saat ini. Biarlah indah Engkau dengar. Bapa, sungguh kebaikan-Mu lah ya Bapa, hingga kami datang saat ini bersyukur memuji-muji Engkau bersama-sama seluruh jemaat POG Immanuel Kopassus. Yang kami rasakan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam sepanjang hidup kami. Khususnya hari ini boleh kami lalui, di malam hari ini Engkau perkenankan kami datang memuji-muji Engkau di dalam ibadah rumah tangga. Ya Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa atas karunia-Mu, atas nafas kehidupan yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Bapa yang baik, inilah kami jemaat-Mu datang kepadamu, bersyukur, beribadah kepadamu, memuji-muji Engkau. Mari Bapa, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami ini sungguh berkenan kepadamu, karena Engkau mengurapi kami, yang saat ini kami datang, baik melalui Kantoria, melalui tim live streaming, multimedia, dan semuanya kami ya Bapa anak-anak-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat POG Immanuel Kopassus, Engkau berkati urapi kami. Dan melalui ibadah pada malam hari ini, kami sungguh-sungguh dijamah kuasa-Mu, mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada-Mu. Terlebih-lebih lagi ya Bapa di dalam pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Izinkan perkenankan ya Bapa, tetap kami diteguhkan di dalam iman untuk bersyukur kepadamu, dan Engkau tetap melindungi kami seluruh jemaat POG Immanuel Kopassus hingga kami tetap sehat. Oleh karena itu kami tetap mampu untuk bersyukur beribadah kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu ya Bapa di dalam ibadah kami ini, curahan Roh-Mu yang kudus bagi Bapak Pendeta Ridwan PMC Hombing yang akan menyampaikan firman kebenaran bagi kami, agar kami dapat menerima firman itu dengan baik. Urapi Bapak Pendeta dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang berbicara melalui Bapak Pendeta, dan firman-Mu tidak sia-sia untuk ditaburkan dan menjadikan rema di dalam kehidupan kami, menjadikan kami sungguh boleh mampukan menjadikan pelaku firman-Mu dan berbuah di dalam kehidupan kami, buah yang indah, buah yang manis, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami pun penuh berkat, dimanapun kami berada, menjadi berkat, bahkan menjadi saluran berkat-Mu. Berkati Bapak Pendeta, berkati seluruh keluarga Bapak Pendeta, kesehatan Bapak Pendeta, dan kuasa Roh Kudus serta hikmat yang daripada-Mu Engkau curahkan bagi Bapak Pendeta Ridwan. Bapa di surga, kami serahkan ibadah persekutuan kami malam hari ini, dari awal hingga berakhirnya hanya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan, serta mohon ampuni kami ya Bapa atas segala salah dosa pelanggaran kami, dan layakkanlah kami datang kepadamu beribadah di malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, kekal selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita siapkan hati kita untuk belajar bersama dari firman Tuhan, dan mari kita naikkan pujian sebagai persiapan hati kita dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita lebih dahulu berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus agar pelajaran kita bersama hari ini memberi pencerahan bagi kita dan menolong kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami hendak belajar dari firman-Mu. Tolong kami agar apa yang kami dengar, kami renungkan, kami baca, menolong kami untuk dapat memahami dan memaknai tentang kehidupan di dalam keselamatan. Kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu dan Bapak saudara sekalian yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Materi kita kemarin kita berbicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kehendak bebas. Allah memberikan manusia itu segambar dan serupanya, dan Allah memberikan kebebasan manusia dalam hidup ini. Tetapi sangat sayang sekali saudara-saudara bahwa manusia justru mempergunakan kehendak bebas itu tanpa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan hari ini kita akan memahami bersama dan belajar bersama bagaimanakah sebenarnya keselamatan dalam agama-agama lain. Bagaimanakah orang-orang dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu memahami tentang keselamatan dalam versi mereka. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian yang menarik. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pada saat ini. Diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21 dituliskan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, saudara-saudara, lalu kita akan melihat bagaimana keselamatan dalam berbagai macam agama-agama. Yang pertama kita akan melihat bagaimanakah keselamatan dalam agama Islam. Hari ini kita akan melihat keselamatan dalam agama Islam. Tetapi saudara, yang harus kita pahami bersama, saya sedang tidak ingin mengadakan sebuah perbandingan lalu membuat kita semakin membuat perpecahan di dalamnya. Tetapi ini tentu konteks yang kita pahami dalam diri kita tentang agama Islam.
Tentu kalau kita mau mengadakan diskusi, mereka punya pemahaman dalam konteks pemahaman mereka sendiri. Tetapi saya akan mengajak kita untuk melihat secara umum saja, general saja ya, tanpa bermaksud untuk mengadakan sebuah apologetik, pertentangan atau pertikaian di dalamnya. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa keselamatan dalam agama-agama yang dimulai dari agama Islam. Agama Islam memahami dosa sebagai kesalahan. Kita sudah membahas bahwa tidak semua kesalahan itu dosa. Ya, tidak semua kesalahan itu dosa, tetapi dosa pastilah sudah sebuah kesalahan. Nah, tetapi dalam pemahaman agama Islam, setiap kesalahan itu dosa. Sehingga manusia bisa menghindar dari kesalahan atau menebus kesalahan itu dengan tindakan baik. Dikenal dengan amal dan kesalehan yang mendatangkan pahala. Keselamatan tergantung apakah pahala kita lebih besar daripada kesalahan dan kejahatan kita. Itu sebabnya teman-teman kita kaum muslim berlomba-lomba untuk menambahkan pahala dalam kehidupan keagamaan mereka. Nah, apa dasarnya? Dalam agama Islam konsep jalan keselamatan terdapat dalam surah 1 ayat 5-7. Dituliskan begini, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dengan demikian konsep keselamatan dalam agama Islam, manusia bisa diselamatkan jika beriman dan bertakwa, serta memenuhi dan menjalankan rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6. Nah, inilah kira-kira gambaran yang dimiliki oleh pemahaman teman-teman kita muslim. Apa saja itu agar mereka mendapatkan keselamatan? Yaitu rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bila mampu. Inilah 5 jalan, 5 cara agar teman-teman kita muslim mendapatkan keselamatan. Tanpa muslim mengucapkan kalimat syahadat belum dibilang muslim. Tanpa muslim melakukan sholat belum dibilang muslim. Mengeluarkan zakat, berpuasa, dan beribadah haji bila mereka mampu. Lalu ada 6 rukun iman yang dimiliki oleh teman-teman kita muslim yang juga menunjukkan tentang keselamatan bagi mereka. Yang pertama adalah rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah tentunya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir bahwa baik dan buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara, menarik sekali sesuatu yang begitu luar biasa di dalam pemahaman Islam bahwa mereka percaya beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya Taurat dan Injil, saudaraku. Beriman kepada rasul-rasul Allah dan Yesus dalam pemahaman mereka dipandang sebagai rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, apakah Isa alaihissalam dalam pemahaman Al-Quran sama dengan kitab Injil Yesus? Nanti kita akan bahas dalam masa yang berikutnya, saudara ya. Tapi kita akan belajar bersama hari ini bahwa di dalam 5 rukun Islam mereka ada 2 bagian yang sangat menarik. Percaya kepada para rasul dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, lalu di balik itu ada yang dipahami dengan takdir, qada dan qadar. Umat muslim harus percaya bahwa takdir manusia telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah, versi mereka. Jadi semua manusia yang berjalan dalam hidup ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Berbeda dengan konsep kita tentang free will, manusia punya kehendak bebas, Allah tidak mengatur manusia seperti robot, tapi mereka memahami bahwa manusia itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Qadah berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta, Allah sudah menciptakan ketetapan tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Itu takdir dalam pemahaman mereka, saudara-saudara. Lalu yang disebut dengan qadar, qadar berarti ketentuan atau kepastian Allah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Jadi, memahami tentang masa depan, masa sekarang atau masa lampau itu disebut dengan takdir yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, pertanyaannya memang jadi perenungan kita, apakah setiap orang sudah ditakdirkan masuk surga? Apakah orang yang sudah berbuat baik sekalipun sudah ditakdirkan oleh Tuhan masuk surga?
Ini menjadi sebuah perenungan dan pertanyaan bagi kita tentunya. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini sedang bukan berdebat di dalamnya, tapi kita akan melihat bagaimanakah konsep keselamatan dalam relasi agama-agama yang lain. Itu bagian yang pertama, konsep keselamatan dalam agama Islam. Lalu bagaimanakah konsep keselamatan dalam agama Yahudi? Nah, dalam agama Yahudi dikenal istilah halakah, yang secara harafiah berarti berjalan. Kata ini merupakan istilah teknis dalam pengajaran agama Yahudi yang berhubungan dengan semua materi hukum dan tatanan hidup sehari-hari. Nah, nampaknya halakah ini hampir sama dengan apa yang dipahami oleh teman-teman kita Muslim. Bahwa di dalam hidup ini harus ada hukum yang mengatur semuanya. Jalan yang harus dilalui itu ada hukum mengatur. Memang mereka memahami 10 hukum Taurat, saudaraku, tetapi dari 10 hukum Taurat itu mendapat penjelasan yang begitu banyak sekali. Dan itu sebabnya Yesus menawarkan kemudahan untuk menemukan jalan keselamatan. Tapi nanti kita akan bahas itu. Nah, halakha dalam pemahaman orang Yahudi adalah jalan keselamatan. Dan itu dapat dilakukan jika orang-orang Yahudi memenuhi hukum-hukum yang ditentukan. Tadi sama, ada 5 rukun Islam gitu ya saudara ya. Nah, ini ada sesuatu yang harus ditetapkan, yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka tidak sah. Nah, istilah yang diambil dari Keluaran 18 ayat 20 tentang halakah tadi adalah, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang memberitahukan kepada mereka jalan yang harus mereka jalani dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Dengan kata lain, saudaraku, orang Yahudi itu saklek sekali dengan peraturan-peraturan mereka. Jika tidak mengikuti peraturan, tidak diselamatkan. Hari Sabat bagi mereka sangat penting sekali. Jika tidak melakukan, akan tidak diselamatkan. Nah, itu perbuatan-perbuatan dengan kata lain yang menjadi hal paling utama dalam kehidupan agama Yahudi dan agama Islam. Lalu mari kita sekarang melihat bagaimanakah jalan keselamatan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu dikenal juga dengan adanya jalan menuju moksa, menuju kelepasan dari kelahiran kembali, menuju keselamatan, yaitu jannah marga atau jalan pengetahuan, karma marga atau jalan perbuatan baik, serta bakti marga, itu jalan kesetiaan atau ibadah. Jadi ada beberapa jalan yang mereka pahami, saudaraku. Yang pertama adalah menuju moksa, kelepasan dari kelahiran, menuju keselamatan, yaitu jana marga, jalan pengetahuan, karma marga, jalan perbuatan baik, serta bakti marga, yaitu jalan kesetiaan dan ibadah. Nah, mereka harus melakukan bagian-bagian itu, saudaraku. Ya. Dan dalam 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu, yaitu adanya percaya dengan adanya Brahma atau Tuhan. Mereka percaya itu, mengakui bahwa ada Tuhan. Ada Atman, ada reinkarnasi hidup yang berganti dalam hidup yang akan datang. Karma pala dan moksa yang berarti kebebasan atau kebahagiaan. Sehingga dalam pemahaman orang Hindu, jika ada orang yang berbuat dosa, dia akan dilahirkan kembali dalam bentuk yang berbeda untuk memurnikan dia sehingga ia bisa sampai pada apa yang disebut dengan moksa. Pemulung agama Hindu memiliki tujuan hidup yang tertuang dalam dharma yang berarti kebenaran. Ada arta dharma yang berkaitan dengan hal-hal materi yang membantu untuk menjalankan kehidupan. Ada karma yang berarti keinginan manusia dan moksa yang berarti kebebasan menuju kebahagiaan. Nah, inilah gambaran tentang kebenaran-kebenaran dalam pemahaman agama Hindu. Lalu bagaimana dengan agama Buddha? Dalam agama Buddha dikenal Dharma Pada, jalan kebenaran menuju nirwana. Jalan keselamatan dan kebebasan dari kehidupan yang fana ini tidak bisa didapat dengan cara memohon-mohon kepada makhluk adikuasa ataupun kekuatan eksternal lainnya. Seseorang menjadi suci atau tidak suci tergantung pada dirinya sendiri. Nah, menarik saudaraku, di dalam pemahaman agama Buddha berbeda sekali. Dalam pemahaman agama Hindu, kita sudah bahas, mereka tetap percaya pada adanya Tuhan, makhluk yang super di atas mereka. Agama Yahudi memahami tentang adanya Allah. Agama Islam memahami tentang adanya Allah. Tetapi agama Buddha, saudara, ya, mereka tidak memiliki pemahaman tentang makhluk yang adikuasa atau kekuatan yang eksternal atau menjadi suci atau tidak suci bukan tergantung pada di luar kita,
tapi pada diri sendiri. Ini menarik karena dalam pemahaman Buddha, seseorang ingin menemukan keselamatan tergantung penuh pada dirinya sendiri. Diri sendirilah yang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan ini. Jangankan berusaha untuk menyalahkan pihak lain jika hidup ini penuh dengan penderitaan. Karena sejak awal dalam pengajarannya Sang Buddha juga telah menunjukkan kepada umatnya bahwa kehidupan ini adalah dukkha, derita. Nah, menarik saudaraku, sangat menarik sekali konsep pemahaman keselamatan dalam dukkha ini juga dipahami dalam kekristenan. Stempel orang Kristen adalah penderitaan. Barang siapa mau mengikut aku, ya harus pikul salib, sangkal diri dan mengikut aku setiap hari. Itu penderitaan saudaraku. Dan nampaknya ada sedikit pertalian yang baik antara pemahaman agama Buddha dengan agama Kristen. Ya, bahwa hidup ini adalah derita. Itu sebabnya seorang Buddha yang dilahirkan, dia sudah mengalami apa yang disebut dengan dukkha. Dukkha. Hidup itu sudah penuh dengan penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan. Tidak mungkin bisa lepas di dalamnya. Oleh karenanya Buddha mengajarkan dharma kepada umatnya dan juga telah menunjukkan jalan keselamatan dan kebebasan itu dengan berbagai cara. Buddha menganjurkan dan senantiasa mendorong setiap orang untuk menjadikan nibbana sebagai tujuan hidupnya serta agar berupaya dengan tekun dan bersungguh-sungguh mencapainya. Mereka tidak memahami yang disebut dengan surga. Mereka tidak memahami dengan sesuatu yang utopis ke depan, tapi yang mereka lihat adalah setelah selesai hidup mau jadi apa. Nah, ini saudaraku, dan bisa dibebaskan jika kita sudah menanggalkan ego kita. Kurang lebih hampir sama dengan surat-surat Paulus yang mengatakan kita harus mematikan kedagingan kita. Kira-kira gambarannya hampir sama, tapi nanti bedanya di mana? Nanti kita lihat pada sesi berikutnya saudaraku. Nah, Buddha tidak pernah memberikan motivasi dan janji-janji dan impian-impian yang indah tentang kehidupan surga yang abadi. Hanya dengan berbekal percaya kepadanya dan mengimaninya. Apapun yang dikatakan Buddha telah mengajarkan pada umatnya bahwa hanya diri kita sendirilah yang harus berusaha dan mengerjakan jalan kebebasan itu. Sang Buddha hanyalah menunjukkan jalan. Menarik sekali, Buddha tidak mau disembah sebagai sesembahan yang menentukan nanti di surga atau nirwana dalam versi mereka. Bukan. Justru Buddha hanya menunjukkan arah dan jalan. Ini loh jalannya. Sampai atau tidak tergantung dirimu. Tapi aku, kata Sang Buddha, telah menunjukkan jalan padamu. Nah, itu dalam pemahaman agama Buddha, saudara-saudara. Lalu bagaimana kita memahami dalam konteks keselamatan menurut gereja Roma Katolik? Sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak rusak sama sekali. Manusia hanya kehilangan gambar Allah yang merupakan anugerah tambahan yang adikodrati. Ini pemahaman Katolik, saudaraku. Sehingga setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia masih kodrati. Yang masih mempunyai akal untuk berpikir, yang masih punya hati untuk merasakan dan menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, mereka memahami gambar Allah yang rusak itu bukan keseluruhan, tapi sebagian di dalamnya yang masuk dalam dosa tadi. Tetapi manusia diberikan konsep pertimbangan. Manusia diberikan hati untuk merenungkan dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, keselamatan menurut gereja Roma Katolik memahami begini. Sehingga menurut gereja Roma Katolik yang menentukan selamat atau tidaknya seseorang adalah Yesus Kristus. Yes, menjadi yang sama dengan kita. Yang membawa orang sampai kepada kepercayaan. Tetapi, ini yang menarik saudaraku, sisanya manusia harus mencari sendiri dengan kebaikan dan kesalehannya. Manusia harus mencari sendiri dengan kebaikan dan kesalehannya. Saya tekankan sekali lagi. Jika manusia masih kurang, ia bisa memohon kelebihan pahala dari para orang suci. Sehingga konsep keselamatan dalam Roma Katolik agak bersinggungan dengan konsep pemahaman dalam Islam. Amal ibadah itu penting, berpahala itu penting agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Jika kita kurang, demikian pemahaman mereka, maka kita bisa meminta dari orang-orang suci. Meminta dalam arti memohon, selamatkanlah kami, tolonglah kami, lindungilah kami. Dan mereka menyebut nama beberapa santo-santo
dan santa di dalam doa-doa mereka. Nah, itulah sedikit pemahaman tentang keselamatan dari agama-agama yang lain. Nah, kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu mendatang. Lalu bagaimanakah keselamatan dalam ajaran Protestan? Saudara, tentu kita harus berpikir lebih jernih. Jangan sampai nanti ada stigma yang mengatakan yang paling benar adalah ajaran Protestan. Ya, saya sedang tidak mengajak kita untuk memahami itu, tapi nanti di bagian terakhir kita akan melihat kalau begitu, apakah keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Kristus? Apakah orang Islam tidak diselamatkan? Orang Hindu, orang Buddha, atau gereja Katolik, orang Roma Katolik, apakah tidak akan mengalami keselamatan? Nah, nanti kita akan bahas bersama pada pertemuan yang mendatang. Dan oleh sebab itu, jangan pernah lewatkan materi ini untuk kita belajar bersama-sama. Jangan pula kita menjadi seorang yang sok tahu dan superior dan berkata bahwa hanya dalam Yesus Kristus keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan sama sekali. Wow. Nanti kita akan belajar dalam materi kita yang keempat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini memahami tentang keselamatan-keselamatan dalam agama-agama. Dan ajarkan kami untuk melihat bagian ini bersama-sama pada minggu mendatang. Tentang apakah sungguh keselamatan hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Sehingga mereka yang tidak mengaku Yesus, maka mereka tidak akan mengalami keselamatan. Nah, terima kasih, kami sudah belajar tentang beberapa pandangan agama-agama dalam versi mereka. Dan hari ini kami mau melanjutkan persekutuan kami. Tuhan berkati kami dan menolong kami agar kami dapat melanjutkan dengan baik sampai pada selesainya persekutuan kami dan menantikan waktu bersama dalam Rabu mendatang untuk belajar pada sesi terakhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi saudara yang di rumah dapat mengumpulkan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pada pukul 08.30 sampai 16.30 WIB. Majelis Jemaat Pauk Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona. Bagi jemaat dapat mengirimkan ke rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona Pauk Immanuel Kopassus Cijantung dengan nomor rekening 1144 0101 5885 509 atas nama Dr. Hewan Risma JP Sililitonga. Dimohon untuk konfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat kepada Penatua Risma P. Nababan di nomor kontak 0811983626. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nas yang menjadi dasar persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Marilah kita bersama-sama membacanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan kita bawa, marilah kita menaikkan pujian persembahan kita dari lagu NKB 34, Setiamu Tuhanku tidak bertara.
musim yang panas penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak selah. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku berpuas lelah. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus syafaat kita. Dan nanti kita akan menutupnya dalam doa bersama dan kita akan menyanyikan doksologi doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Tak sebanding dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami dalam diri-Mu Yesus Kristus, yang menjadi persembahan yang sesungguhnya, yang Kau persembahkan hidup dan mati-Mu bagi kami. Dan jika apa yang masih ada dalam diri kami, ajarkan kami untuk mempergunakan dengan baik di hadapan-Mu. Bertanggung jawab pada keluarga kami, bertanggung jawab pada rezeki yang Tuhan berikan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tetapi kami ingin belajar mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, inilah diri kami Bapa. Pakailah kami untuk menjadi alat di dalam kerajaan-Mu. Hari ini kami hendak berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama belajar. Tuhan, Kau menolong kami untuk memahami dan memaknai kebersamaan kami dalam kebaktian rumah tangga yang masih harus melewati proses online ini. Kami berdoa Tuhan memberikan semangat bagi kami untuk bergairah belajar bersama-sama dan menolong kami untuk lebih memahami dan memaknai tentang kebenaran sabda firman-Mu. Hari ini kami hendak berdoa untuk gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati persekutuan kami ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah kasih kebaikan Tuhan melingkupi semua umat-Mu dan memberikan semangat, kesehatan, kekuatan, dan kegairahan di dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Demikian juga dalam persekutuan kami, para hamba-hamba-Mu, majelis jemaat, penatua, dan pendeta, biarlah boleh bersama bersinergi membangun kehidupan persekutuan yang indah dan bersama dengan seluruh umat-Mu, agar kami sungguh merasakan apa arti dari kata oikumene, yang berarti rumah bersama, wadah bersama untuk hormat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program yang dijalankan, Tuhan memberkati, agar dalam keterbatasan kami tetap memiliki semangat dalam melayani, baik komisi-komisi, bidang-bidang, panitia, tim-tim pelayanan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati satu persatu kami masing-masing. Berkatilah juga ya Bapa dalam setiap kehidupan dan rumah tangga kami masing-masing. Bagi kami yang saat ini ditinggal tugas oleh suami kami berdoa Tuhan memberkati suami kami dimanapun mereka berada, atau istri kami yang sedang bertugas, atau keluarga kami, atau anak kami, atau cucu kami. Tuhan memberkati mereka satu persatu dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Doa kami, peliharalah mereka Bapa, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, dan hal-hal yang merugikan mereka. Lindungilah. Demikian juga kami yang berada di rumah, Tuhan berkati kami, agar kami terus dapat menikmati hidup dalam penuh sukacita. Kami berdoa untuk kesatuan kami, kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh prajurit, baik PNS di dalamnya, dalam pengabdian pada bangsa dan negara. Tuhan memberkati dan memberikan anugerah di dalam kehidupan kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di beberapa pelosok-pelosok daerah, tempat-tempat tertentu, bahkan yang sedang studi, baik di dalam maupun di luar negeri. Berkat-Mu bersama dengan mereka. Doa kami untuk bangsa dan negara kami ya Bapa.
Kami terus berdoa di tengah-tengah situasi yang saat ini kurang menyenangkan dengan wabah virus COVID-19. Tuhan menolong bangsa kami ini. Tidak hanya berbicara tentang manusia yang perlu diselamatkan dari kesehatan, tetapi juga kehidupan ekonomi yang harus diperjuangkan. Karena semakin hari semakin terasa berat kehidupan ini. Tapi oleh sebab itu kami mohon pertolongan-Mu, agar dari-Mu lah kami dapat menghadapinya, bersama-Mu lah kami dikuatkan. Untuk bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka untuk mengambil langkah-langkah strategis di dalam menghadapi situasi yang saat ini berkembang. Kami juga sebagai warga negara, ingatkan kami untuk menjaga perilaku kami, karena kami menyelamatkan orang lain dan orang lain menyelamatkan kami dengan berkebiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan serta membersihkan diri. Inilah doa kami, dan kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan, masalah, dan doa permohonan kami ini. Karena kami membawanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah, dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada malam hari ini, kita bernyanyi dari NKB 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih.
Saudara-saudara, sampai jumpa untuk ibadah rumah tangga minggu mendatang. Dan tema terakhir kita adalah kita akan membahas tentang apakah keselamatan hanya ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah melayani bersama pada hari ini. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita. Dan mari terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.